Jadi memang tadi kalau dibilang datanya untuk public investment, investasi itu tidak cukup. Karena itu kita perlu crowding in private investment dengan berbagai mekanisme tadi. Tapi kita nggak bisa bekerja di negara kita sendiri aja karena source of financingnya itu dari luar. Dan dari luar itu udah ada kategori green financing, sustainable, transition finance. Kita harus menyiapkan environment, regulasi, institusi, dan juga tata kelola kita untuk bisa melakukan ini. Jadi di global level maupun di local level Indonesia sedang melakukan beberapa perubahan ini. Kalau dikatakan bagaimana kami bisa untuk membantu supaya green financing ini ataupun sustainability financing ini bertumbuh di Indonesia, mungkin saya akan tarik dulu dari latar belakang kami. Jadi kami di BNP Paribas pertama kali menerbitkan produk investasi yang berbasis ESG itu di tahun 2016 khusus untuk di Indonesia, dan waktu itu memang cakupan investasinya masih ke developed market ya. Jadi karena waktu itu di Indonesia mungkin dasar ataupun infrastrukturnya untuk kita memulai yang lokal saja investment di equity market Indonesia itu masih belum cukup. Kemudian di tahun 2018 kami menerbitkan produk Sustainable and Responsible Investment di Indonesia, dan itu merupakan salah satu cikal bakal tumbuhnya minat dari investor di Indonesia untuk mempertimbangkan sustainability dalam investasinya. Kenapa saya berani mengatakan hal tersebut? Karena waktu kami mulai di tahun 2018, itu kami mulai dengan dana yang cukup kecil, jadi masih di bawah 100 miliar. Di tahun 2020 itu mencapai 200 miliar. Di Agustus 2023 ini sudah mencapai 3 triliun, jadi leap-nya itu sangat tinggi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh BNP Paribas dalam hal ini, semenjak tahun 2022 kami sudah memulai apa yang disebut sebagai sustainability atau ESG scoring. Jadi bekerja sama dengan Sustainability Center dari BNP Paribas Asset Management Global, kami berusaha untuk melakukan engagement dengan company-company di Indonesia. Dalam arti kata kalau kami sebut sebagai engagement itu kami berdiskusi, kemudian kami berusaha untuk bisa ingin tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh company-company, khususnya listed company ya, untuk melakukan transisi menuju ke perusahaan yang menerapkan praktek bisnis yang sustainable. Untuk membangun satu reputasi maupun juga trust, tahun 2016 kita mengadopsi prinsip-prinsip sustainability sebagai salah satu dasar fondasi kita untuk melakukan kegiatan ini. Kita mengadopsi prinsip-prinsip sustainability, environmental social safeguard yang saat itu mungkin sudah dikembangkan oleh lembaga-lembaga multilateral, kita adopsi dan kita adaptasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia, yang dalam hal ini dari 9 elemen kita menjadi 10 elemen. Artinya kita memang sudah mencoba menjadi lebih advance dari mereka dalam melakukan itu. Nah, karena ini nanti pendanaan ini akan kita salurkan untuk proyek-proyek tadi, maka proyek-proyek tadi harus juga mengikuti prinsip-prinsip itu tadi. Environmental social safeguard adalah salah satu elemen yang harus dipenuhi dari proyek tersebut, selain dari sisi aspek bankability maupun juga feasibility. Nah, untuk memenuhi ini konteks Indonesia mungkin berbeda dengan konteks negara maju. Untuk mencari proyek-proyek yang relatif sudah memiliki kompetensi seperti itu rasanya masih dibilang sangat minimal. Dan oleh karena itu, maka yang dilakukan adalah instead of kita menegakkan secara compliance base, kita lebih pendekatan secara risk base. Karena itu di dalam salah satu strategi kita, elemen kerjasama, partnership adalah satu elemen yang penting. Kita punya mitra-mitra yang sangat mumpuni di dalam hal tersebut. Katakanlah lembaga multilateral, bilateral yang bisa menyiapkan technical assistance. Tapi kita juga punya kawan-kawan seperti filantropi. Filantropi yang mereka ingin menggagas sebuah ide, membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah prasarana untuk masyarakat dengan harapan itu bisa memberikan manfaat. Tapi karena kapasitas mereka terbatas, mereka juga memerlukan mitra lain untuk bisa di leverage. SME memiliki balance sheet, kita bisa melakukan investasi di sana, dan SME bisa mengajak teman-teman lembaga keuangan lainnya, internasional maupun domestik, untuk bersama-sama melakukan pembiayaan tersebut. Selama fasilitas-fasilitas ini ataupun persyaratan-persyaratan ini dilengkapi. Disitulah mungkin aspek partnership kita dahulukan. Country platform itu apa sih? Country platform ini semacam
perkumpulan lah ya, kita kumpul-kumpul memastikan bahwa blended financing semua stakeholders tadi disebutkan private sector, kemudian filantropi, kemudian MDBs gitu ya, bisa berkoordinasi, ada yang support TA, ada yang support concessional financing, ada yang masukin private untuk sama-sama mengatur activity. Pengalaman kami menerbitkan Sustainable and Responsible Investment Products di tahun 2018, kami bisa menunjukkan, dan itu memang sudah ada data empirisnya, bahwa kinerja dari reksadana tersebut itu lebih baik atau melampaui kinerja dari conventional index, katakanlah Jakarta Composite Index atau IDX 30. Jadi sebetulnya the products itu speak for itself ya. Tapi juga itu sebetulnya hal yang memang wajar, karena semua company yang menerapkan prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, memperhatikan faktor ESG, itu memang memiliki kinerja operasional yang jauh lebih baik. Jadi itu juga berdasarkan analisis dari University of Oxford di tahun 2017, bahwa 88% dari companies yang menerapkan prinsip ESG itu memiliki operational performance yang lebih bagus, 90% itu mereka memiliki cost of capital yang lebih bagus. Itu kita bisa lihat kalau misalnya ada company yang menyebutkan green bonds, biasanya yieldnya itu akan jauh lebih rendah. Maksudnya kupon ataupun biaya, cost of debt-nya itu juga lebih rendah.